Shalom. Bersyukur kita bersama-sama kembali dalam ibadah sore ini, malam ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah sore ini, malam ini. Yang percaya Tuhan, malam ini kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu penuhi setiap kami. Yang percaya kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan. Kuasa-Mu mengalir dan membangkitkan setiap kami, Tuhan. Ini persembahan kami, ini syukur kami di hadapan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ini berserah di hadapan-Mu, berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu terukir dalam kehidupan. Kami berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu menjanjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan.
Jemaat Tuhan katakan tak pernah berakhir, tak pernah. Oh haleluya. Dalam hidupku tak pernah berhenti berharap Yesus. Kau setia, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Ku terima sekali kemenangan. Kau mencari, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Kuasanya kami terima, ku terima sekarang kemenangan. Kata musik katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami punya Tuhan Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan kemenangan. Kami terima kemenangan malam ini. Ku terima sekarang kemenangan. Kami terima kemenangan malam ini. Ku terima sekarang kami dipulihkan, kami disembuhkan malam ini. Kami jadi orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Percaya kuasa-Mu menyertai kami. Kami tidak akan pernah takut dan gentar. Kami tidak akan pernah khawatir, sebab Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita punya Allah yang hebat, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Datanglah kebaikan. Haleluya. Kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami selalu bersyukur buat kasih setia-Mu. Datanglah kebaikan.
pujian dari kaum pria. Silakan berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari. Kami sudah memuji meninggikan Kau Tuhan saat ini. Kami akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau suci kuduskan setiap rupa yang ada. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang berjemaah Tuhan lagi berdiri bersama-sama, ku kan melihat dia jadi Yesus menang. Yesus menang lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Biar lagu ini bukan menjadi ucapan bibir saja, tapi menjadi pengakuan iman kami bahwa kami percaya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi kami semua, berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh dibentuk dengan firman. Keluar dari tempat ini, hidup kami boleh berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang dari minggu ya, kalau udah ibadah sampai dengan hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kenalan dulu ya, karena katanya kalau nggak sayang, kalau nggak kenal nggak sayang. Supaya kalau Anda ketika ketemu saya di jalan mungkin bisa sapa ya. Nama saya Keisha Yamamoto. KTP, paspor semuanya itu, jadi jangan tanya, itu bukan nama panggung. Tapi kalau ditanya apakah keturunan Jepang, tidak. Bapak saya Chinese, mama saya Jawa. Aneh? Itulah hidup, ya. Nah, saya sudah berkeluarga, tapi suami saya sedang ada pekerjaan di Batam, sehingga titip salam buat Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan bicara satu kebenaran firman Tuhan, hidup dengan kuk. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara di sini tahu tentang kuk, pasti udah tahu ya, ayatnya udah familiar. Tapi kita akan belajar dari sudut pandang yang lain. Nah, sebelum ngomong tentang kuk, tadi lagunya juga Tuhan itu menjawab doa sesuai dengan waktunya. Coba ngomong dulu sama sebelahnya, sharing sama satu orang aja, apa doa yang sudah dijawab Tuhan, yang Anda doakan yang sudah terjadi di tahun ini aja. Jadi dari Januari sampai April ini ada nggak satu doa yang ternyata sudah dijawab Tuhan? Saya kasih waktu 1 menit, sharing sama sebelahnya, silakan. Oke, saya tadi dengar ada yang bilang saya sehat, ya itu juga berkat gitu ya. Nah, kalau kita berkata Tuhan itu selalu menjawab doa, pertanyaan saya fair ya, betul atau tidak Tuhan selalu jawab doa? Tidak, di belakang ada yang bilang tidak, ya. Misalnya saya mau punya BMW seri terbaru, gitu ya. Ternyata ini udah bertahun-tahun gitu nggak kejadian. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Nah, itu yang kita nanti belajar. Kalau kita bicara kehidupan, pasti ada naik turun, ada masalah, ada pergumulan, dan dia bisa datang dan pergi tanpa kita minta. Betul ya? Tadi ada satu oma yang datang pertama kali tapi dia jatuh gitu dari motor. Gak kenapa-napa, ya jatuh. Mana ada sih orang berpikir mau ibadah terus tiba-tiba jatuh di tengah jalan. Saya juga
Saya datang lebih awal, disuruh makan, saya minta buburnya, telurnya matang, dikasih mentah. Harus nunggu gitu kan ya. Itu contoh. Kita nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu, kita diem-diem aja, kita nyantai-nyantai aja, masalah itu bisa tiba-tiba hadir. Nah, ketika masalah-masalah dan pergumulan itu hadir, datang dan pergi, apa yang kita lakukan? Itu kan pertanyaannya. Ada banyak orang, oh saya pasti cari Tuhan. Betulkah demikian? Kalau misal tiba-tiba ada masalah finansial, hutang, siapa yang Anda cari? Tuhan atau orang yang kira-kira bisa saya pinjam dulu? Itu contoh ya. Kita tahu kalau secara teori, secara kata-kata rohani, waktu kita bergumul, waktu kita ada dalam masalah, itu kita cari Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang bertahan dengan mencari Tuhan sampai dijawab? Karena faktanya, jawaban Tuhan itu ada berapa? 3, apa aja? Dan tunggu. Ya, tidak dan salah. Jawaban Tuhan cuma 2, iya dan tidak. Tunggu itu adalah orang Kristen yang mencoba menghibur diri karena belum kesampaian. Siapa tahu gitu ya. Enggak, Tuhan detail. Caranya tidak pernah berubah, iya dan tidak. Kalau iya, contoh Abraham dikasih janji punya anak. Iya, tapi tahun depan. Itu bukan tunggu namanya. Ya iya gitu. Itu kan bagian dari proses. Karena nggak mungkin tiba-tiba lahir di perutnya saat itu. Harus ada proses supaya tidak menyalahi hukum dunia gitu. Kita seringkali mencoba bertrik-intrik dengan Tuhan karena apa? Nggak ngerti yang benar kayak gimana. Nah, hari ini kita akan belajar Matius 11 ayat 28 ayat 30. Mungkin ini familiar, tapi kita akan belajar dari sudut pandang yang lain yang mungkin Anda akan wah ternyata beda gitu ya. Baca sama-sama karena ayatnya pendek ya, bisa kelihatan di layar. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. 1, 2, 3. Marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, kalau dari ayat ini, oh udah tahu, aku udah sering dengar. Oke, kita tes kalau begitu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kan di sini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Apakah kuk di dalam teks Alkitab ini artinya? Selama ini Anda memahami kuk di dalam teks ini artinya apa? Beban. Salah. Terus? Pergumulan. Oke, berarti kalau kita translate jadinya begini. Pikulah beban, masalah, pergumulan yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Jadi begitu kan terjemahannya kalau menurut Anda, kuk itu artinya beban, masalah, pergumulan. Kalau dalam teks bahasa Indonesia kita akan mengasumsikan dan merasa bahwa oh berarti memang pergumulan ini dari Tuhan. Oh karena memang ayatnya ada, dikasih. Pikulah kuk itu seolah-olah kayak misal ini saya punya palang, buk pikul ya, gitu kan? Nah, saya akan ajar Anda arti aslinya tidak seperti itu. Dalam terjemahan NIV, ini Alkitab yang saya pegang ini 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Saya juga belajar bahasa asli ya, Ibrani dan Yunani. Dalam terjemahan bahasa Inggris di sini NIV ditulis begini, take my yoke. Take itu bahasa Inggris yang arti Indonesianya apa? Ambil. Jadi terjemahannya adalah ambillah kuk. Kuknya aku. Gak ada dibilang pikul beban masalah pergumulan yang aku pasangin. Gak ada. Terjemahan aslinya berkata ambillah kukku. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kuk itu apa sih? Kan gitu ya. Nah, kalau tadi Anda berkata bahwa kuk itu adalah masalah, beban, pergumulan. Saya bacakan Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk
kuk itu adalah beban, masalah, pergumulan, tidak mungkin pilih gender. Siapa di sini akan berkata laki-laki masalahnya lebih berat, perempuan nggak punya masalah? Ada? Nggak ada. Yang perempuan juga nggak bisa bilang masalah saya lebih berat daripada laki-laki. Nggak ada. Semua kita, bahkan yang anak kecil itu juga punya masalahnya sendiri. Artinya, kuk itu bukan beban, bukan masalah, bukan pergumulan. Oke? Lalu apa artinya? Nah, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang disusun asalnya adalah dari bangsa Israel. Mereka adalah bangsa Yahudi dengan bahasanya Ibrani, ya, bahasa asli mereka. Perjanjian Baru ditulis Yunani karena pada saat itu mereka ada dalam pemerintahan Roma, gitu. Nah, apa sih artinya? Kita harus melihat konteks budaya dulu. Mereka sampai dengan hari ini orang Israel itu punya satu upacara namanya bar mitzvah, di mana anak-anak laki-laki umur 12 sampai 13 SMP itu ada upacara naik ke mimbar, dibacain hukum Taurat, hukumnya Musa. Lalu mereka selesai baca, mereka dianggap oh ini anak hukum. Nah, makanya nggak dijelasin di sini, karena ya mereka ini kan Yesus ngomong sama semua orang bangsa sana, jadi udah tahu maksudnya apa. Nah, kita yang orang Indonesia yang perlu belajar maknanya apa. Kata kuk itu adalah bahasa serapan dari kok, K-H-O-K. Kalau dalam bahasa Ibraninya ditulis ol, O-L. Artinya apa? Hukum, peraturan, undang-undang, perintah. Jadi kuk itu bukan beban, masalah, pergumulan. Kuk itu adalah hukum Tuhan. Jadi kalau kita mau translate, balikin ke depan, ambillah hukumku, itu yang benar. Gitu ya. Jadi pahami dulu maknanya supaya nanti ngerti ini ayat indah sekali. Apa yang Yesus ngomong ini luar biasa. Jadi disuruh ambillah hukumku dan belajarlah kepadaku. Ada next stepnya, karena aku lemah lembut. Seperti itu ya. Jadi pemahaman pertama sudah jelas Bapak Ibu. Jadi jangan bilang lagi ini masalah dari Tuhan. Belum tentu. Kita suka makan gula terus diabetes, bukan dari Tuhan itu dari kebiasaan kita. Karena kalau kita mengerti ini, nanti kita nggak gampang nabrakin Tuhan dengan kondisi kita. Contoh, saya pernah sakit autoimun sampai lumpuh. Saya tidak pernah berkata di mana Tuhan saya sampai lumpuh padahal saya pelayanan. Enggak. Karena keadaan Anda dan saya, mau Anda sehat, mau Anda sakit, mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda tinggalin Tuhan atau setia, Yesus itu tetap Yesus. Dia ada, tetap ada, nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diganti-ganti. Bahkan kita jahat pun sama Tuhan nggak setia, Dia tetap setia. Amin. Jadi kita nggak akan tabrak-tabrakin pergumulan dengan Yesus tuh ada nggak sih? Bosan aku, capek aku. Enggak. Kita akan tahu apa yang Tuhan izinkan, kenapa saya harus begini, apa yang harus saya belajar. Karena tadi Yesus berkata, ambil hukumku dan belajarlah kepadaku. Itu kata Yesus. Jadi, kuk itu bukan beban, tapi hukum Tuhan. Yang kedua, saya akan jelaskan ke Anda, tadi ada upacara untuk anak remaja, di mana mereka harus tahu hukum Taurat. Anda tahu hukum Taurat itu terdiri dari 613 poin. Kalau misalnya orang Musa yang Anda tahu Tuhan pada saat perjanjian lama, Tuhan itu kasih 10 perintah. Hanya itu. Sisanya peraturan itu dibuat oleh Musa untuk ngatur sebuah bangsa supaya nggak chaos. Satu negara, satu bangsa, satu kumpulan, kalau nggak ada aturan chaos. Coba di sini, ibadah jam 6, kalau nggak ditulis, Anda datang jam berapa coba? Kan bingung jadinya kan? Contohnya begitu. Nah, 613 itu dibagi kepada 2 kelompok besar. Yang pertama itu ada 248 namanya mitzvot ta'azeh. Yang berikutnya 365 mitzvot lo ta'azeh. Anda ngerti 248 itu adalah jumlah tulang dalam tubuh kita. Dan 365 itulah jumlah hari dalam setahun. Artinya, hukum Taurat
itu membebani orang Israel seluruh tubuhnya sepanjang hari tanpa henti. Kalau Anda dan saya hidup pada zaman ini, kita udah mati disambar petir. Saya jamin. Karena orang Indonesia itu orang yang sangat tidak tahu hukum. Pura-pura nggak tahu hukum. Contoh, lampu merah. Kuning artinya jalan terus, masih ada waktu, gitu ya. Kita suka gampang mentoleransi kesalahan. Anda bayangin zaman itu dengan hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Anda bunuh, ganti bunuh balik. Kalau Anda menimbulkan kerugian ini, gantinya sekian. Persembahan itu ada banyak sampai pusing kalau kita baca Alkitab ya. Persembahan apa? Ini bukan yang masalah perpuluhan, buah sulung, bukan, tapi penebus salah, penebus dosa, apa bedanya? Banyak banget. Anda bayangin ketika hidup di era itu, betapa membebaninya itu hukum Taurat. Tidak mungkin Anda dan saya bisa hidup di era itu. Begitu berat. Tapi ternyata ada satu orang yang bilang, aku tidak pernah cacat dalam melakukan hukum Taurat. Hebat sekali. Saya bacakan buat Anda. Filipi 3 ayat 6. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Satu orang ini namanya adalah Saulus. Orang Farisi, didikan imam besar Gamaliel, hukum Taurat, khatam, prakteknya 100%. Kalau orang sampai bisa ngomong begini, ini hebat sekali. Tapi ternyata Yakobus 2 ayat 10. Siapa yang menuruti hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh tubuhnya. Artinya kalau sampai cuman si Saulus ini yang ngomong, cuman dia yang perfect, yang lain itu nggak karu-karuan. Mereka begitu sengsara menjalankan hukum Taurat pada saat itu. Tapi Filipi 3 ayat 7-8, ini Saulus ngomong, Paulus ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hukum Taurat yang dia banggakan, yang dia itu sangat excellent di situ, dia anggap sampah, dia buang, dia ganti dengan pengenalan akan Kristus. Poin yang kedua yang kita belajar, bagaimana caranya supaya kita itu tetap hidup benar di tengah pergumulan kita, pengenalan akan Allah. Cuman itu. Permasalahannya Bapak Ibu, kenal Allah itu yang seperti apa? Kenal Yesus itu seperti apa? Kenal beda dengan tahu. Dan sorry to say, banyak orang Kristen cuma tahu Yesus, cuma suka ngomong Yesus, tapi tidak mengalami Yesus, tidak kenal sama Yesus. Anda tahu saya tadi namanya siapa? Kesia. Saya orang Jepang bukan? Oke, saya tinggal di mana Bapak Ibu? Oh, ada yang tahu, emang udah tahu soalnya JGC, jangan-jangan tetangga saya. Ya, terus habis itu nomor sepatu saya berapa? 37. Tahu dari mana? Kira-kira ya? Karena badannya kecil. Betul ya? Kita karena baru pertama kali ketemu, mungkin ada yang sudah beberapa kali ketemu di gerejanya dengan saya. Oh, sudah sedikit banyak tahu karena saya kenalan, saya kasih tahu, saya cerita. Tapi apakah Anda kenal saya secara pasti? Tadi tebak doang. Ukuran sepatu saya 38. Beda berarti, gitu kan? Karena apa? Cuma nebak. Kalau tahu benar, Anda akan tahu menjawabnya dengan tepat. Pengenalan akan Allah itu didapat dari hubungan personal. Kita tahu Bapak Jokowi, kita tahu oh beliau sukanya apa, itu dari mana? Dari Google. Bukan karena Anda pernah makan bareng sama beliau. Itu contohnya, kenal beda dengan tahu. Jadi jangan cuma sekedar tahu Yesus. Jangan cuma Kristen dari lahir sampai nanti upacara meninggal Kristen, tapi nggak tahu apa-apa. Hukum Tuhan nggak tahu. Akhirnya itu tadi yang saya cerita, tabrak-tabrakin semua. Ketika pergumulan masalah terjadi, Tuhan di mana? Tuhan ada apa enggak? Kenapa pendeta begitu? Tuhan di mana?
Tuhan ada, Tuhan setia. Dan hari ini kita belajar pengenalan akan Allah ini yang membuat kita hidup. Bagaimana caranya kenal Tuhan? Kan itu yang menjadi poin. Ayatnya mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Come to me, dalam bahasa Inggris, take my yoke. Jadi ada tahapannya. Waktu kita berbeban berat, punya pergumulan itu, datang sama Yesus. Ambil hukumnya, lalu belajar. Tadi bicara hukum, 316 poin yang menyesakkan hidup diganti oleh Yesus. Hukum Taurat diubah jadi 2 saja, tidak berat-berat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Lalu kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Simpel. Darah Yesus, pengorbanan Yesus, dia mati di kayu salib itu supaya kita bisa menikmati hidup. Tidak terbebani dengan begitu banyaknya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan begitu. Sampai sekarang kalau Anda ke Israel makan, mereka itu punya standar namanya kosher. Kosher itu di atasnya halal, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya keluar ada logonya itu halal kosher. Kalau Anda sudah ketemu kosher itu udah di atasnya halal, itu orang Israel approve. Segitunya. Kalau kita di sini apa aja boleh, nggak apa-apa. Babi boleh apa enggak? Boleh. Ada yang bilang nggak boleh? Di Alkitab dibilang babi itu haram, Bapak Ibu. Hukum Tuhan, babi haram. Wah, ini yang suka makan babi melototin saya. Gitu. Babi haram. Nah, kalau kita tahu hukum Tuhan, kita tahu haram. Di Alkitab itu dibedakan, unclean, gitu ya. Jadi dibedakan tahapan-tahapannya. Nah, babi ini haram, dikatakan dilarang dimakan karena dia menularkan sesuatu. Dan haram itu tidak dosa. Jadi ketika Anda makan tinggal disucikan gitu, kalau dalam konteks perjanjian lama. Jadi jangan marah ke saya dulu. Babi haram tetap haram secara budayanya orang Israel. Tapi kalau Anda makan orang Indonesia di sini, di Bekasi, boleh. Karena itu bukan dosa. Tapi ngertilah konsekuensi. Karena artinya kalau dilarang dari sejak zaman dulu, itu ada konsekuensinya. Jadi jangan sering-sering samcan gitu tuh, jangan keseringan gitu ya. Nanti kalau kolesterolnya tinggi, jangan berdoa minta Yesus tolong turunkan ya, olahragalah, kurangi makan gitu. Kalau kita tahu hukum, kalau kita belajar, kita akan punya excitement untuk mencari tahu. Oh, ketika kita ngalamin ini, apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apa sih yang perlu saya belajar? Pertumbuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya kerjakan? Saya cerita sedikit, Bapak Ibu. Saya sakit persis ketika saya memutuskan jadi full timer. Jadi ceritanya, saya sudah tahu panggilan Tuhan dengan berbagai tanda 2009. Dari sejak zaman saya masih kuliah, 2009, 2010, 2011, 2012. Singkat cerita, 2012 oke, saya memutuskan saya mau jadi full time. Saya berangkat ke Jakarta, saya tinggalin semuanya karena 4 tahun dengan alasan-alasan saya, Tuhan ambil semua. Alasan saya mama saya dipanggil Tuhan. Mau alasan apa lagi? Alasan yang lain, segala macam saya buat, tapi semuanya diambil Tuhan. Singkat cerita, saya pergi ke Jakarta Desember 12 Desember tahun 2012. Gak bakal lupa. Pertama kalinya saya masuk rumah sakit. Dan sejak hari itu, Anda tahu, 2-3 minggu sekali saya selalu masuk rumah sakit. April 2013 mulai. Jadi saya sudah saking expertnya, di mobil saya itu sudah ada pakaian lengkap dengan semua berkas medis. Tidak ada yang di rumah, semua di mobil. Jaga-jaga, turun dari mimbar, drop, bawa. Karena saya sendirian di Jakarta, tidak ada keluarga. Sampai sebegitunya. Saya tanya, dokter berkata ini masih perlu observasi. Dicari tahu dari dokter ke dokter, dari rumah sakit ke rumah sakit. Saya keliling, saya dulu tinggal di Kelapa Gading. Jadi itu rumah sakit yang ada di Gading semua saya udah datangin. Minggir ke Sunter,
Kemayoran saya juga ke sana, minggir lagi ke arah Pulau Mas, saya juga ke sana, semua mereka sama. Oh kecapean, oh ada dibilang saraf kejepit, padahal MRI-nya nggak ada. Sampai 4 tahun berjalan Bapak Ibu, saya tetap pelayanan. Pada waktu itu saya malah jalan khotbah di gereja begini, persekutuan. Saya lebih banyak keluar pulau, ke kampung-kampung, ke tempat kecil, bawa Alkitab ke sana, penginjilan ke sana. Umur 20 tahunan, saya tetap melakukan pelayanan saya dengan kondisi saya sakit-sakitan. Tapi saya belum berubah, saya belum banyak belajar pada saat itu. Saya baru bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya untuk lakukan? Singkat cerita, 2016 Januari saya lumpuh. Saya ketemu dokter dan dokter bilang kamu ini autoimun. Dan kamu ini gak cuma satu penyakit, ada 3 penyakit kronis yang saat itu didiagnosis ke saya. Diagnosis sudah dalam kondisi lumpuh, dokter bilang mungkin kamu gak bisa jalan lagi seumur hidup dan kamu perlu minum obat seumur hidup kamu. Sabar ya. Dan hari ini saya berdiri di hadapan Anda, saya jalan, saya sudah 7,5 tahun bebas obat, tidak pakai alat bantu apa-apa. Dan dokter yang mendiagnosis saya berpulang 3 tahun lalu. Dia duluan. Artinya apa? Waktu kita mengalami sebuah pergumulan, yang kita perlu belajar adalah Tuhan itu maunya apa? Itu poin pengenalan akan Allah. Bagaimana caranya kenal Tuhan? Melalui hubungan personal. Kita ibadah seperti ini baik ya, korporat itu baik, ibadah minggu baik, tapi tidak bisa menggantikan hubungan sehari-hari kita dengan Tuhan. Jadi doalah secara pribadi, baca Alkitablah setiap hari. Saya baca Alkitab dari SD, sudah diajar mama saya, tapi sampai dengan hari ini sudah muter nggak tahu berapa kali, selalu ada firman yang baru. Padahal kan nggak ganti Alkitabnya, nggak pernah, paling perubahan kata 1-2 menurut LAI. Tapi selalu ada yang baru. Hikmat Tuhan, makanya dibilang belajarlah kepadaku. Kalau kita nggak pernah datang sama Tuhan, nggak pernah baca Alkitab sendiri, nggak pernah belajar, bagaimana mungkin kita mau kenal Tuhan? Anak saya itu kayak punya ilmu untuk meringankan tubuh. Gak kedengeran gitu tiba-tiba muncul gitu, tiba-tiba manggil, suka ngagetin SMP. Kalau adik suami saya itu udah kayak orang paling heboh sedunia. Jadi dulu di Gading kami punya rumahnya itu pagernya lumayan tebel, masih ngontrak pada saat itu. Kalau dia datang saya tahu itu dia, karena apa? Berisik sekali. Kalau buka gerbang tuh klodok kayak nggak bisa langsung gitu. Ketika mati lampu dan suara-suara itu muncul, saya nggak khawatir. Karena apa? Saya tahu itu adik saya yang datang. Kenapa tidak ada kekhawatiran itu? Karena saya kenal. Waktu kita kenal Tuhan dengan baik, badai besar kayak apapun, potensi untuk kita tumbang itu kecil. Kalaupun tumbang, kita bisa cepat bangkit. Itu poinnya. Kenal, beda dengan tahu. Hubungan pribadi dengan Tuhan jangan pernah diganti dengan apapun. Gereja zaman sekarang itu kayak restoran. Anda misalnya suka yang lucu-lucu, ya ke gereja yang lucu. Anda mau nyembah terus, ya ke sana. Anda mau yang jualan alam roh, surga terbuka, neraka terbuka, bolak-balik seperti itu, ya Anda ke sana. Tapi kalau Anda terus jalan-jalan dengan berbagai hal yang random, tidak pernah punya waktu untuk saya mau belajar dengan Tuhan secara pribadi, saya mau mengalami kematian Kristus lewat problem-problem yang saya alami, dan saya mengalami kebangkitan Kristus lewat tindakan-tindakan iman yang kita lakukan, kita nggak akan pernah kenal Yesus. Saya pelayanan itu dari kecil Bapak Ibu. Sebelum saya full time, dari kecil saya udah ikut mama saya pelayanan di kolong jembatan dan yang serupa itu, saya udah tahu pelayanan itu kayak apa. Janji nikah itu gak usah diajarin, karena saya yang siapin tempat ibadah buat semua mempelai. SMP saya udah ditaruh di gereja Bapak Ibu, karena saya anak nazar dari kandungan mama saya. Jadi ketika SMP saya udah dilepas. Saya gak hidup bareng mama saya sejak dari saya SMP. Jadi saya tahu seperti apa pelayanan, tapi tidak menandakan bahwa saya kenal Kristus. Ketika saya sakit itu, dengan saya capek all out, saya merasa hebat di masa muda saya, tapi sampai lumpuh, saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa kerja,
Di saat kelumpuhan itulah baru saya kenal Kristus. Saya ngerti bahwa Tuhan gak mau saya pelayanan capek, bonyok sampai tubuh saya rusak. Tuhan gak mau begitu. Itu mau saya. Karena apa? Proud, kebanggaan. Mana ada orang umur 20 tahunan udah ke pedalaman bisa kasih. Saya urus semua kargo, saya ke LAI, saya ambil Alkitab, beli sekian pieces. Siapa donatur, saya lapor semuanya. Saya bawa mereka ke sana, saya bagi-bagi di sana. Kerjasama saya cari gereja lokal. Proud, kebanggaan. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena masa kecil saya itu penuh dengan penghakiman, penuh dengan kata-kata kutuk dari keluarga mama saya. Jadi tanpa sadar itu membentuk sebuah arogansi. Berhala yang saya pegang cuman kendaraannya rohani. Jadi harapan saya ketika saya muda, saya bisa pelayanan kemana-mana, saya itu sangat bangga dengan paspor saya. Saya pelayanan di Hong Kong gitu ya, di Singapura ada gereja yang undang, saya bangga. Dan di situ Tuhan tegur saya, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan panggil saya bukan untuk seperti itu. Saya memberi makan berhala pengakuan saya karena saya belum mengampuni keluarga mama saya. Dan ketika saya lumpuh di situ saya berubah. Saya minta ampun sama Tuhan, saya melepaskan pengampunan kepada satu persatu orang yang masih hidup pada saat itu. Bahkan sama satu pendeta yang hampir pernah perkosa saya waktu SMP, saya di gereja. Saya bilang sama dia, saya mengampuni kamu. Lalu free, hati saya lega. Lalu gimana dong? Gak bisa kerja, gak bisa pelayanan. Saya ambil waktu sebagai kayak masa sabatikal untuk saya berubah, belajar gitu dengan Tuhan. Apakah Tuhan diam? Tidak. Berapa banyak biaya yang harus saya keluarkan Bapak Ibu? Besar. Makanya kalau kenal Tuhan, kita nggak akan mudah goyah. Saya sharing, saya kesaksian, ngasih tahu firman ini karena saya mengalami dan saya percaya ini adalah firman yang hidup. Amin. Bagaimana biaya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, bayangin saya di Kelapa Gading sendirian. Saya tidak mungkin tergantung dengan orang-orang. Jakarta itu bukan berarti kita tidak punya saudara seiman, bukan ya. Tapi kan setiap orang itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Sementara sakit itu kan nggak di planning. Kalau saya tiba-tiba bisa masuk UGD, Bu, kalau Ibu ternyata lagi ada di Bekasi, sayanya di Gading, kan tidak bisa juga seperti itu, harus ngandelin orang. Saya coba pakai BPJS, yang terjadi adalah pengeluaran saya jauh lebih besar. Karena saya minta tolong OB gereja, daftarin, zaman dulu belum semaju sekarang ya. Yang semuanya tuh ngantri, yang dari pagi gitu, zaman itu. Saya berat sekali, akhirnya oke, saya memutuskan pakai umum. Dan insurance nggak cover karena apa? Saya apply insurance itu sebelum jadi full time. Nah, saya sakit belum 1 tahun dari saya apply itu. Yang mana tahu saya itu kalau mau sakit. Jadi dianggap kayak sudah dibikin gitu loh. Gak ada yang cover. Akhirnya apa? Umum. Setiap bulan saya harus keluar 30 juta. Saya yatim piatu, saya tidak punya privilege, harta, warisan dan lain-lain. Saya pelayanan dengan seorang hamba Tuhan yang agak beda pada saat itu, tidak ada gaji. Jadi Anda bayangin jadi full time tapi nggak pernah gaji sebulan, itu nggak ada. Saya harus jadi freelance, bagaimana caranya mengumpulkan uang. Tapi 4 tahun berjalan, saya lumpuh total, saya nggak bisa kerja. Apakah Tuhan diam? Tidak. Apakah saya khawatir? Nggak juga. Saya easy going. Kalau saya ada berkat, saya akan berobat. Kalau enggak, saya tidak akan pernah minta kepada siapapun. Dengan catatan, pada saat itu saya punya tante, adik mama saya, itu ada di Amerika. Dan dia bisa bayarin saya berapapun. Tidak pernah saya minta sepeser pun sampai sekarang. Karena saya mau tunjukkan, saya mau ngalamin apakah Yesus itu beneran hidup di dalam hidup saya. Lalu bagaimana caranya? Saya nulis kata-kata yang membangun diri saya sendiri. Saya tidak pernah curhat di sosmed, saya itu sakit autoimun, saya nggak bisa jalan, saya butuh biaya. Nggak pernah, Bapak Ibu. Saya menuliskan kata-kata yang membangun itu untuk diri saya sendiri. Dengan harapan itu menjadi reminder. Dan kalau ada orang yang diberkati, puji Tuhan. Pada saat itu 2016, lagi zaman kita awal diet plastik. Ada orang yang baca, satu jemaat yang baru pertama kali ketemu saya. Dia DM saya di inbox ya, Facebook. Dia bilang, Kesia,
Saya kok diberkati dengan kata-kata kamu ya. Kamu apa kabar? Oh baik, kamu sekarang di mana, masih pelayanan? Dan di situ saya cerita, saya lagi off karena saya sakit, nggak bisa jalan. Dia kaget, dia telepon, dia minta nomor telepon. Singkat cerita dia punya ide, Keisha gimana kalau kita bikin tas tote bag itu yang dari kayak bahannya kayak bahan karung lah bahasa saya gitu ya, kanvas. Lalu ditulisin kata-kata yang saya nulis di Facebook itu. Bikin beberapa model, dia jual karena dia punya toko 10. Dia mau, saya nggak mau gitu, dia kasih uang sekian, saya nggak mau. Tapi kalau dia punya ide bikin tas, saya juga bisa bantu pasarkan kan gitu. Saya mau tuh saya bekerja dengan apa yang saya bisa. Dan ajaibnya, tadi kebutuhan saya 30 juta ya, 1 bulan. 1 bulan terjual, itu bisa 3 kali lipat kebutuhan saya. Tanpa ditulisin, saya sakit dan lain-lain. Caranya gimana? Itu aneh. Jadi pada saat si Cici ini taruh di tokonya, terus kemudian di Facebooknya dia tulis, ada yang tanya dong, kok tumben kamu jualan yang kayak gini? Biasanya tuh kayak di strawberry, toko-toko pernak-pernik, nggak ada tasnya. Kenapa tas? Dan dia di situ ngomong, saya support teman saya, dia survivor autoimun. Cuman begitu doang. Dia nggak detailkan kondisi saya bahkan. Tapi somehow Tuhan gerakan hati orang-orang itu, belinya 5, nanti transfernya 5 juta gitu. Saya nggak kenal, sampai sekarang saya nggak pernah kenal orang-orang itu. Cara Tuhan ajaib. Ada orang yang ke rumah sakit pakai tas itu, ada dokternya tanya, itu tas belinya di mana? Oh, saya belinya di sini. Dia borong, banyak dikasih ke pasien-pasiennya. Itu cerita-cerita yang menurut saya nggak masuk akal. Saya nggak cari-cari, saya nggak bingung, tapi Tuhan buat semuanya dan cukup. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Saya nggak bisa, Bapak Ibu. Dan sampai dengan hari ini, saya selesai berobat 2017, saya jalan Oktober 2016. Saya bisa jalan normal, dokternya kaget, semua orang amazed. Di situ Tuhan kasih saya satu misi. Ada banyak orang yang sakit seperti kamu. 1 tahun itu adalah masa persiapan saya untuk ngajar orang lain. Dan benar, begitu 2017, sosmed mulai berkembang, Instagram berkembang, autoimun orang di mana-mana bermunculan, kepanikan di mana-mana, ketambahan kemudian ada COVID. Disitulah Tuhan bilang, waktunya kerja. Saya tiap hari ngajarin orang, encourage orang bahwa masih ada harapan di dalam Yesus. Jangan biarkan penyakit itu menjadi identitas kita, Bapak Ibu. Balik lagi ke hukum. Lalu kenapa sih dibilang, marilah, kenapa pakai kuk? Saya lanjutin ayatnya ya. Take my yoke, ambillah kuk, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, sumber kehidupan, lalu kita ambil hukumnya, kita pasang dalam kehidupan kita, kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang lemah lembut. Karena goal hidup kita adalah serupa dengan Kristus. Kata lemah lembut itu dalam bahasa Yunaninya adalah praos, jinak. Anda tahu kuk ya? Kuk itu dipasang satu dan ada sebelahnya. Makanya dibilang take my yoke. Karena memang punya Yesus hukumnya, kita tinggal pasangin sebelahnya, mau nggak gitu. Kalau kita nggak mau, itu pilihan Anda dan saya. Kalau kita mau, kita jadi jinak. Kenapa sih? Kalau orang misalnya lihat saya datang, misal saya baju lumayan lah rapi hari ini. Kalau lihat saya misalnya tatoan, gitu ya, terus saya tindik di sini, pasti Anda akan mikir ini Keisha liar banget ya, gitu kan? Tapi kalau saya rapi, saya biasa-biasa aja, kok kita nggak komen orang, oh orangnya jinak ya, gitu. Enggak kan? Ya biasa aja. Karena apa? Kita lebih mudah ngejudge orang daripada mengapresiasi. Nah ini yang kita belajar dari Yesus. Kontrol. Kuk itu adalah pengendali kehidupan kita. Jadi pada saat kita bergumul, pada saat kita lelah, kan di situ marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ketika kita lemah, ketika kita letih lesu, ketika kita bergumul, kita pasang hukum Tuhan itu, kita punya kontrol atau kendali. Contoh,
Anda marah. Anda marah itu nggak apa-apa, manusiawi. Kalau nggak pernah marah dipertanyakan. Karena bisa jadi itu kayak bom waktu, tiba-tiba di dalam meledak gitu ya. Marah itu nggak apa-apa. Tapi ketika Anda marah, Anda nggak sampai melukai orang. Itu namanya kontrol. Anda negur anak salah, tapi Anda nggak maki-maki dia, nggak keluarin kata-kata kutuk, nggak sampai hajar dia sampai babak belur, itu namanya kontrol, kendali, jinak. Anda dilukai orang, apakah lukanya hilang? Enggak. Tapi Anda bisa mengampuni. Ada kontrol, ada hukum, karena kita tahu disuruh mengampuni. Gampang? Enggak. Apakah harus hihi lagi kayak dulu? Enggak juga. Karena pengampunan buat kita, hati kita. Apakah hubungannya akan baik seperti dulu? Enggak harus. Tapi hati kita sudah free. Seperti garis bilangan kalau dulu kita pernah sekolah, ada negatif, ada nol, ada positif. Kalau kita ngalami berbagai masalah di sini negatif, kita nggak harus langsung positif ke sini. Tapi kalau ada hukum Tuhan, kontrol tadi, itu paling nggak kita bisa di titik netral. Jadi kita bisa ambil waktu tenang. Alkitab berkata, jadilah tenang dan kita bisa berdoa. Jadi tenang dulu baru berdoa, bukan berdoa dulu baru tenang. Hukumnya nggak begitu. Nabur dulu baru nuai, jangan nuai dulu baru mau nabur. Itu namanya hukum. Itu pun nanti dibagi lagi, hukum tempat. Nabur di tempat gersang tidak akan ada hasilnya, harus di tempat subur. Hukum jumlah, nabur kalau mau diberkati banyak, ya naburnya banyak. Jangan maunya 1 juta tapi naruhnya 100 perak misalnya gitu ya. Dan kita ngerti kalau kita tahu hukum Tuhan, kita memberi karena kita mengasihi, bukan karena mau nyokok Tuhan. Itu contohnya. Jadi hari ini kita belajar bahwa hukum bukan beban. Dan hukum itu bisa kita tahu waktu kita punya hubungan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Caranya gimana? Kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bersekutu dengan pengorbanan, kematian Yesus dan juga kebangkitannya. Jadi jangan cuma bangkit menang terus. Yesus juga menderita kok. Yesus juga mati kok. Siapa yang di sini penderitaannya melebihi Yesus? Gak ada yang berani ngomong. Pada saat saya nggak bisa bergerak, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bayangin ya sakitnya seperti apa, autoimun saya itu nyerang ke sendi. Jadi seluruh tubuh ini sakit, terutama tulang kering di sini. Itu kayak kalau Anda pernah ketabrak benda. Itu stay seperti itu setiap hari. Jadi saya mau tengkurap, nggak bisa. Mau terlentang, di sini back pain, mau miring juga sakit gitu kan di sini. Kanan kiri semua sakit, kalau bisa ngambang. Itu saya berdoa, saya sampai praktek. Ada nggak yang mungkin nggak yang mujizat? Saya bisa. Saya nggak minta hilang sakitnya Bapak Ibu. Sampai aneh ya, Tuhan bisa nggak mujizat dalam hidup saya? Tidurnya ngambang, biar nggak kena apa-apa, biar nggak rasa sakit gitu. Tapi saya kemudian tahu hukum Tuhan itu cuma halusinasi kamu saja. Saya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya hikmat. Dan di situ Tuhan bicara, do your best. Saya tahu, saya hamba Tuhan, saya tahu firman, saya juga doakan orang. Tapi ketika saya lumpuh, saya tidak mengharapkan Roh Kudus tiba-tiba jamah saya seperti kestrum lalu tiba-tiba saya bangun. Enggak. Di dalam Alkitab, mujizat instan dan proses, lebih banyak proses. Naaman gak didoakan bahkan, disuruh mandi di sungai kotor, nyelup lagi berkali-kali. Saya menghidupi itu. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara? Saya mau belajar nutrisi, saya belajar makanan, saya belajar untuk tidak menyamakan segala sesuatu, lalu saya belajar jalan tiap hari. Ini part yang paling berat, disitulah iman. Saya tanya Tuhan, sakit gitu, bangun aja sakit, tapi saya harus latihan jalan. Saya perkatakan, oleh bilur-bilur Kristus, Kesha bisa jalan. Apakah langsung jalan? Enggak. Itu keringat Bapak Ibu udah sejagung-jagung, coba bangkit dari kursi roda. Tante saya yang rawat saya itu cuma bisa nangis, cuma bisa doa. Gak bisa dibagi sedikit gitu, dibagi sebagian, gak bisa. Hanya saya yang tanggung itu, dia cuma berdoa, dia cuma nangis, cuma temenin.
Tapi di situ saya mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Nggak tahu dari mana asalnya, tapi ketika setiap hari jalan, capek, berhenti istirahat, besok latihan lagi, tidak pernah menyerah, sampai tiba-tiba, oh, kekuatan saya kembali. Tuhan kasih hikmat, jangan makan nasi. Ternyata yang bikin saya lemes terus itu adalah nasi, Bapak Ibu. Jadi ini info buat Anda, kalau Anda merasa tidak punya energi yang cukup, pencernaannya banyak bermasalah, coba ganti karbohidrat Anda. Karena saya menemukan ini, dan dokter banyak nggak percaya, tapi ada sainsnya juga, ada evidence base-nya juga. Karena karbo dia tinggi lah, saya lumpuh, ngapain saya makan karbo tinggi? Nggak dikonversi jadi energi, ya gimana nggak lemes? Ketika saya take off, nggak makan nasi sama sekali, disitulah energi saya kembali, latihan jalan bisa lebih power. Akhirnya lama-lama jalan-jalan sehat, dan dokter dengan sangat berat hati melepas semua obat saya, dan dia bilang kamu sudah remisi. Itu bahasa medis remisi. Tapi secara iman saya percaya saya sudah disembuhkan oleh Yesus. Amin. Karena 7,5 tahun puji Tuhan saya nggak pernah kambuh. Karena biasanya masih kambuh-kambuhan, saya nggak kambuh, dan saya sudah naik turun gunung, Rinjani, Merbabu, dan saya on the way mau ke Gunung Slamet dengan medan yang lebih parah daripada Rinjani. Kenapa bisa sampai sekuat itu, bisa tambah bagus? Belajar dari pengenalan akan Allah. Kenal beda dengan tahu. Kenal itu sesuatu yang personal, yang kadang juga tidak bisa dideskripsikan oleh pendeta. Tapi kita tahu bahwa ini dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Kita bisa lebih trust dengan Tuhan. Kontrol itu juga bicara tentang kerendahan hati. Kita tahu kita bermasalah, kita tahu kita butuh Tuhan. Kerendahan hatilah yang membuat kita, Tuhan, aku mau datang sama Tuhan seperti stepnya, come to me, take my yoke. Aku mau pasang hukum Tuhan. Aku mau belajar sama Tuhan. Aku mau baca Alkitab. Anda nggak usah pusing, Bapak Ibu. Anda nggak usah cari orang yang punya karunia kenabian. Nggak perlu. Kalau Tuhan memang mau itu dilakukan ke Anda, dia akan kirim dengan caranya. Tapi jangan terlalu obses dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Alkitab ini sudah more than enough. Anda baca, ada banyak sekali tuntunan Tuhan. Mau apa? Tentang pasangan. Ada di sini. Pasangan itu yang seimbang. Jadi udah nggak usah dipusingin. Kalau misalnya nggak seagama gimana? Oh, seagama aja ruwet, gimana nggak seagama? Nggak usah dicoba dipelintir-pelintir sendiri gitu. Ini pun juga bukan bicara tentang sekedar agama. Pendidikannya bagaimana? Kesamaan visinya bagaimana? Yang bergumul untuk pasangan hidup, percayalah, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan juga siapin. Selama kita nggak ngurung diri di kamar, ada jalan. Karena saya menikah dengan suami saya sekarang, saya tidak kenal dia sama sekali. Dikenalin satu orang, ketemu langsung, dia langsung tahu bahwa saya adalah pasangan dari Tuhan. Saya juga somehow, saya nggak pakai cinta-cinta anak zaman sekarang. Saya tanya komitmen, dia langsung melamar saya. Mau nggak kamu jadi istri saya? Bukan pacar. 1 bulan saya sudah engage, 6 bulan kemudian sudah menikah, dan dia ketemu saya persis setelah saya pulih. Dia nggak tahu saya autoimun dulu, Bapak Ibu. Dia nggak tahu saya pendeta juga. Dia terjebak, dan sekarang dia jadi pendeta sekolah teologi gitu. Itu dari Tuhan. Saya tidak pernah mendowngrade iman saya. Pada saat saya dulu sakit, orang bilang, oh itu karena usianya udah makin tua, menikah aja. Emang menikah bikin saya sembuh? Siapa yang jamin? Gak ada. Saya pernah dijodohin dengan, ada waktu itu umur saya masih berarti 20, waktu sakit 27, Bapak Ibu. Belum yang sampai lumpuh. Itu saya sama jemaat gereja, tante-tante memang baik, dikenalin sama temennya dia. Ya sudah mapan, betul. Saya tidak underestimate orang yang perbedaan usianya jauh, enggak. Kalau memang itu dari Tuhan, go ahead. Tapi saya itu terkesan dipaksakan, dijajakan kemana-mana gitu sama orang-orang gereja. Dikenalin, saya umur 27 dikenalin sama yang 56 gitu.
Sampai saya guyonan, yang sekalian udah mau meninggal aja. Supaya kalau misalnya udah cepet kan warisannya, siapa tahu saya perlu berobat kan gitu. Jadi nggak repot. Nah kalau misalnya umurnya dikasih panjang sama Tuhan, gimana saya nggak tambah repot? Dibikin bercanda, karena apa? Saya tahu apa yang saya mau dan saya punya standar. Saya harus menikah dengan orang yang tahu visi, yang mau sama-sama melayani. Dan hari ini saya menikah dengan sesama yatim piatu. Tuhan baik? Baik. Saya nggak punya drama sama mertua. Tapi saya jadi nggak teruji Bapak Ibu. Kalau orang konseling tentang rumah tangga sama mertua ke sahabat saya, karena saya nggak punya. Suami saya juga nggak teruji. Tapi kalau Anda tanya, bagaimana cara menghadapi adik-adik suami saya yang istimewa? Ayo, belajar. Saya tahu caranya. Karena adik-adik suami saya yang orang tua mereka meninggal dari si yang Pak bungsu ini kecil, jadi dia benar tidak punya didikan. Anda bayangin kakaknya bisa kuliah, bisa excellent, suami saya itu hampir sempurna IPK-nya, pintar sekali, tapi adiknya ini butuh doa puasa untuk memahami sesuatu. Dan Tuhan kasih saya untuk mendampingi dia. Hari ini, di umurnya dia yang ke-23, dia memang gak kuliah, tapi dia punya tabungan ngalah-ngalahin saya. Saya melatih dia dari pengenalan akan Allah. Saya nggak maksain dia harus seperti kakaknya atau seperti saya. Saya melihat apa berkat Tuhan buat hidup dia. Saya gali itu, saya temani dia, saya ajarin dia bertahun-tahun sampai akhirnya dia bisa mandiri per Januari 2024. Ketika kita kenal Tuhan secara pribadi, segala sesuatu yang baik kita syukuri, anugerah, tapi yang buruk pun kita nggak langsung jiper. Di situ tetap ada Tuhan dan Tuhan mau lakukan sesuatu. Amin. Hari ini kita belajar satu hal dari Cook. Jadi Cook itu bukan beban, masalah atau pergumulan, tapi hukum Tuhan. Yang membuat kita tetap bisa hidup benar dalam segala pergumulan adalah pengenalan akan Allah, ya. Bagaimana caranya kenal? Bangun hubungan secara pribadi. Jangan pernah gantikan itu dengan euforia. Ini baik, ibadah bersama itu baik, tapi yang sehari-hari di rumah, jangan pernah tinggalkan baca Alkitab Anda, doa Anda sendiri. Amin? Amin. Tunduk kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biar Tuhan berikan kami kerendahan hati. Kami mau untuk bersama-sama dengan Kristus memikul hukum tersebut. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami menganggap Tuhan yang kami sembah malah kasih kami masalah, beban, dan pergumulan. Semua terjadi karena seizin Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan malam hari ini. Bila ada yang mengalami sakit, biarlah bilur-bilur Kristus menjamah, menyembuhkan dengan sempurna, memberikan pengertian apa yang harus dilakukan. Setiap pergumulan, setiap doa, setiap masalah yang kami hadapi satu persatu, kami mau datang sama Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan jawaban lewat hukum-hukum. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biar Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami akan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan setia. Ampuni kami kalau kami meragukan Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tidak percaya akan kehadiran Tuhan. Ajar kami untuk kenal Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Keluar dari tempat ini, kami siap untuk mengenal Engkau lebih lagi. Biar Engkau berkarya lewat hidup kami, dan biar lewat kehidupan kami ada banyak orang yang kenal Yesus. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, kita semua diberkati Tuhan ini. Yang memberikan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. sudah mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang hukum-hukum-Mu, ketetapan-Mu dan peraturan-Mu Tuhan, sehingga itu akan kami aplikasikan Tuhan setiap apapun Tuhan dalam musim hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau terus bersama dengan kami, bahkan Engkau terus memberikan kami kekuatan, dan bahkan juga Tuhan Engkau memberikan kepada kami hikmat Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pengertian akan kuk itu Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan buat kami terus Tuhan mengalami Tuhan hubungan pribadi dengan-Mu Tuhan, hari lepas hari Tuhan, bahkan waktu demi waktu Tuhan. Buat Tuhan roh di kami atau di setiap kehidupan sel-sel kami Tuhan, kami terus mengasihi-Mu Tuhan, kami terus rindu membaca firman-Mu Tuhan, kami terus rindu Tuhan untuk memuji, berdoa Tuhan, karena inilah Tuhan cara yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk kami punya hubungan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga Ibu Pendeta Kesia Tuhan, Kau pakai beliau lebih hebat lagi Tuhan, dan untuk rencananya Tuhan untuk mendaki gunung selamat Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan, Bu Kesia juga dengan Bapak, dan kami percaya Tuhan ada maksud, ada visi yang Tuhan mau tetapkan dalam hidupnya, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini untuk jemaat PD Immanuel yang saat ini hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, biarlah ini menjadi statement kami untuk menjadi poin utama kami Tuhan, untuk kami punya hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Bapak, kami juga teringat berdoa untuk teman-teman kami, khususnya untuk suami Bu Ros,
untuk Pak Yudi Tuhan yang dalam kurang kesehatannya terganggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami minta dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan suami dari Puros, juga untuk Pak Yudi dengan kondisi matanya. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja, Engkau tabib di atas segala tabib. Dan kami berdoa juga Bapa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Indonesia aman, Indonesia tenang, Indonesia jaya, dan Indonesia emas Tuhan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk harapan indah Tuhan, untuk tempat tinggal kota kami Bapak. Kami percaya Tuhan akan banyak Tuhan jiwa-jiwa yang datang Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, dan pertobatan terjadi di kota kami Harapan Indah dan sekitarnya Tuhan. Kami juga bawa Tuhan untuk tanggal 17 Mei retret PDI Immanuel Tuhan yang akan berlangsung tanggal 13 sampai tanggal 15 di Sentul Tuhan. Engkau lihat Tuhan kekompakan kami, biar setiap apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dipersiapkan, apa yang juga yang akan kami kerjakan Tuhan, semua ada dalam rencana-Mu Tuhan, ada dalam kendali-Mu. Berikan cuaca yang cerah Tuhan, setiap dana yang dibutuhkan lebih dari cukup, bahkan berkelimpahan. Buat setiap jemaat yang sudah hadir, yang sudah daftar, sehat Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau masih berikan kesempatan setiap apapun Tuhan yang kami butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Yesus, berkati para pengurus di tempat ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang Bapak, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita angkat tangan kita, katakan amin yang keras untuk setiap berkat yang saya lepaskan, karena amin mengikat janji Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati pelayanan kami, biar apa yang kami sentuh Tuhan jadikan berhasil, menjadi orang yang memberi bukan meminta-minta, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.